Ya, ini sambutan lagi dari alumni muda Filipina, Ahmad Saif. Ini ikut berjuang di Filipina. Sekarang diangkat termasuk Majelis Ulama Filipina. Apa saja yang telah dibuat di Filipina, masukan-masukan untuk teman-teman yang di sini biar tambah bareng-bareng semangat dalam menjaga amanah agama ini dan disebarkan pada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dari kawan-kawan kita dari Filipina, mulai tahun 2011 mungkin kurang lebih, apa yang kita pelajari dari pondok kita ini, kita mulai sebarkan di sana. Buat pondok di sana, alhamdulillah, di suatu pulau di daerah selatannya Filipina, namanya Pulau Sulu. Dari tahun 2011 itu, ketika saya sendiri datang ke sana, belum ada pondoknya. Kita mulai dari buka pengajian-pengajian di masjid, sampai diundang di radio, beri pengajian, diundang ke masjid-masjid juga yang lain. Setelah itu sedikit demi sedikit orang-orang sana itu mulai mengenal ilmunya dari Temboro bagaimana. Ternyata orang-orang yang di sana itu sangat kehausan dengan ilmu. Mereka itu senang mendengar apa yang kita pelajari dari pondok-pondok kita ini. Mereka itu sangat menerima orang muda, orang tua, orang yang pernah belajar agama, orang awam pun, sampai orang-orang yang bukan beragama itu, bahkan sampai orang-orang Kristen pun, mereka itu tidak merasa ada tantangan dari ajaran-ajaran yang kita sampaikan dari pondok kita. Mungkin perlu kita ketahui, tempat kami itu negara Kristen, bukan seperti Malaysia, bukan seperti Indonesia. Jadi pemerintah kami itu kalau mendengar pengajian-pengajian dari ustadz-ustadz, dari ulama yang ada tantangan dengan pemerintah, bahaya jadinya. Apa yang kita sampaikan semuanya itu tidak ada masalah. Sampai kawan-kawan pun datang yang setelah takhasus di sini, seperti Mas Abdurrahman dari Filipina, Muhammad Fateh, kita semuanya buat pondok di sana, alhamdulillah. Dan sampai sekarang 70-an mungkin kurang lebih santrinya. Bahkan sebagian santri-santri kita di sana itu kita kirimkan di sini. Sebagian santri yang ada di sana sekarang, setelah mondok di sana, kebanyakan mereka itu mau meneruskan takhasus atau daurah di sini di Temboro. Dan setelah itu pondoknya kita di sana itu menyebar juga ke tempat-tempat yang lain. Seperti di daerah Tawih itu datang satu alumni kita di sini, Mas Mujib, Abdul Mujib, buat pondok juga di sana dengan kawan-kawannya di pulau lain. Dan di Zamboanga, di kota pusatnya selatan itu, kita juga buat pondok di sana. Dan akhirnya ini ada juga di pulau lain, Pulau Basilan namanya itu, berdiri juga pondok di sana oleh Mas Usman yang baru mungkin selesai daurah atau takhasus berapa tahun yang lalu ini. Alhamdulillah, sekarang kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada guru-guru kami yang mentarbiyakan kami dengan Masya Allah, dengan berkah suhbah dengan beliau-beliau ini. Masya Allah, datanglah pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan untuk kami, walaupun banyak tantangan-tantangan, bahkan tantangan untuk sanah di kami itu rata-rata bukan dari negara kami, bukan dari pemerintah, bukan dari orang Kristen, tetapi dari teman-teman kita sendiri orang Islam yang menganggap kita sesat, kita tidak benar. Itulah yang menjadi tantangan untuk kita itu di sana itu. Kadang-kadang mengganggu dakwah-dakwah kita, pondok-pondok kita begitu, tapi kita itu semuanya serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, kita beriktimad kepada amalan-amalan yang diajarkan oleh kiai-kiai kita di sini, ayatul hirz, hizib-hizib kita, puasa dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, walaupun siapapun yang menantang, siapapun yang menghindari kita itu, alhamdulillah semuanya tidak berhasil. Alhamdulillah. Sampai akhirnya mungkin karena mereka itu tidak berhasil menantang
alumni kita secara ilmiah, mereka coba untuk menantang pondok-pondok kita di sana itu dari segi buat laporan kepada pemerintah bahwa anak-anak Tamboro yang belajar di sini dan dakwah di sana di Filipina ada hubungan dengan ISIS, teroris. Kasihan. Tapi kita tetap minta doa kepada Allah, musyawarah dengan kawan-kawan di sana sampai alhamdulillah diselesaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang alhamdulillah tidak ada masalah lagi. Jadi kami dari kawan-kawan antum dari Filipina dan santri-santri juga dari Filipina minta doanya, terutama dari kiai-kiai kami, minta doanya dari semuanya biar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan semua urusan kami, semua dakwah kita di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan. Kalau ada yang mau ziarah kami di sana itu, terutama dari masyayikh kami dari sini, kami sangat gembira insyaallah menerima dan menyambut insyaallah. Mungkin itu saja Pak Kiai yang saya bisa sampaikan. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filipina itu kurang lebih dulu negara Islam. Zaman penjajahan Portugis bareng-bareng dengan Indonesia itu di sana jadi mayoritas Nasrani, dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Tentu saja pondok-pondok merosot, orang-orang banyak mengirimkan anaknya ke Timur Tengah. Akhirnya pulang membawa pemahaman yang tidak seperti semestinya ahlu sunnah. Teman-teman dari Tamboro ke sana itu nerang-nerangkan, akhirnya ditentang tadi itu sebetulnya begitu itu. Pelajarannya datangnya agak terlambat dari Tamboro itu. Sementara yang sudah menyebar asalnya ya Salafi Wahabi itu. Akhirnya mereka sempat debat ilmiah di forum umum dengan Saif dan teman-temannya itu. Lepas kalah malah marah-marah buat laporan macam-macam. Ringkasnya kita ini bagaimana semuanya sepakat bukan sekedar ingin hidup tapi ingin berjuang. Bukan sekedar ingin berjuang, mewariskan perjuangan. Bukan sekedar ingin mewariskan, disebar-sebarkan pentingnya perjuangan ini. Yang sudah ada dirawat dan ditingkatkan, yang belum ada diwujudkan. Insyaallah ya.